Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Kirimkan pokok doa Anda ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim IRC Prayer Call Center akan menghubungi Anda. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya, seperti IRC General Service setiap minggu pukul 10 pagi, MRS Bertanya setiap Selasa pukul 7 malam, DRP 232 Youth Service setiap Sabtu pukul 4 sore, Kids Church setiap Minggu pukul 8:30 pagi, DOT Teens Kamis 15 Oktober pukul 4 sore, Ibadah Khusus Wanita The Significant Woman Kamis 22 Oktober 2020 jam 4 sore. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pelayanan pernikahan yang bisa dilakukan secara online atau offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi hotline IRC di nomor 0817 190 197. Pelayanan baptisan air bulan Oktober akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 Oktober pukul 1 siang di kolam renang Villa Dago, Pamulang. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Andi di nomor 0813 1014 3244. Supaya kita tidak datang dengan tangan yang hampa, mari kita memberi persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer Bank BCA atas nama GBI Sawangan di nomor rekening 3190 1439 61. Jangan lupa untuk terus follow Instagram dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Untuk info lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, pendaftaran pelayanan pernikahan, dan KKJ, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini mari semua kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita terus mengalami kebaikan Tuhan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, Saudara. Karena saya percaya penyertaan Tuhan sempurna untuk kita semua, Saudaraku. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, Saudara. Kita akan segera memulai ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, betapa kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami masih bisa melaksanakan ibadah Tuhan Yesus, itu semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di rumah kami masing-masing Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, Kau lawat setiap kami tanpa terkecuali Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Untuk para gembala pembina kami Tuhan, untuk Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta dengan keempat wakilnya Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan Tuhan, visi misi yang baru terus Tuhan berikan untuk gembala pembina kami Tuhan Yesus. Untuk gembala rayon kami Tuhan, rayon 9, Pendeta Insinyur
Yongki Tovan Wijoyo Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan, berikan terus kesehatan Tuhan Yesus. Visi misi yang baru terus Tuhan berikan untuk Gembala Rayon kami Tuhan. Dan kedua wakilnya Tuhan Yesus juga Kau berkati, berikan keunitian di rayon ini Tuhan. Dan untuk gembala kami di tempat ini yang kami cintai Tuhan, Pendeta Muhammad Riza Solihin Tuhan Yesus, kami mau angkat tangan kami untuk gembala yang kami kasihi Tuhan. Biar hikmat, marifat terus Tuhan berikan untuk gembala kami Tuhan Yesus. Biar dimanapun gembala kami berada Tuhan, mengabarkan Injil-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, bangsa yang kami kasihi Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan Tuhan juga sempurna untuk bangsa Indonesia Tuhan. Biar di umur yang baru ini Tuhan, di umur yang ke-75, Indonesia menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang maju Tuhan Yesus. Dan banyak anak-anak-Mu yang kembali menyenangkan Engkau, kembali berbalik kepada Engkau Tuhan, dan mengaku Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk menyenangkan-Mu lewat pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Haleluya. nama Tuhan. Saudara, saya percaya, kita semua percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara saat ini. Kita mau memuji Tuhan. Yes. Haleluya. Sebab Kau sumber kekuatan setiap kami Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur karena itu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan saudara. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Mari sekali lagi kita katakan haleluya.
Kau tetap selamanya. Ku andalkan, Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, yes. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. katakan Selamanya, selamanya, selamanya. Selamanya. sama-sama kita katakan Selamanya. katakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Mari terus kita siapkan hati kita, saudara. Kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh ya ralabakana maya syakaralabaya syana. Kita sembah Dia, saudara. Oh ya ralabaya syana. Ku ya ralabaya syane. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau dekat dengan kami. Syaralabakana maya syaralabayaralabayaralabayaralabo. Jesus, kami menyembah-Mu. Kami tinggikan namamu di tempat ini. Hanya Kau yang kami sembah. hanya Engkau Tuhan Yesus. Holy Spirit, Hanya welcome in this place. Jamah kami Roh Kudus. Rabatakan alabaya Holy syakala Spirit. curah Roh Kudus, curah Roh sebab Kau dekat dengan kami. Rabatakan alabaya syakala Jamah kami Roh Kudus, dekat kami Roh Kudus. Yaralabaya syakaralabaya shande. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh yaralabayaralabayaralabu. Yaralabaya syakaralabaya. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Thank you Lord. Thank you. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu.
Mari dengan segenap hati panggil Dia, saudara. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, Yes, Lord. dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Dengan lembut panggil Dia, Yesus. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Thank you, Lord. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Oh, Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu. Mari sekali lagi, saudara, dengan segenap hati panggil Bapa. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu. Amin. Dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Yes Lord, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sungguh indah Tuhan, sungguh besar pengorbananmu Yes, bagi Lord. setiap kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini, firman-Mu yang akan disampaikan dapat tertanam dan bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami, dalam kehidupan kami Tuhan. Kami katakan kami mau hidup lebih dekat lagi dengan Engkau, sebab kami tahu Tuhan Engkau ada dekat dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan saat ini, sama-sama katakan amin. Shalom, shalom jemaat Tuhan yang sangat saya kasihi. Terlebih daripada segalanya, Tuhan mengasihi semua kita. Terima kasih untuk keluarga besar IRC. Terima kasih untuk keluarga besar rohani yang mana yang mengikuti daripada ibadah IRC Sawangan melalui YouTube, melalui Facebook, seluruh Indonesia, bahkan beberapa ada di antara Anda yang juga dari bangsa-bangsa. Senang sekali bila Anda beribadah premier hari ini, Anda bisa live chat, comment, like, subscribe dalam bentuk apapun, dalam bentuk YouTube atau Facebook. Dan ketika Anda chat, di komen, di live chat, ada kehangatan, ada koneksi kekeluargaan walaupun kita tidak saling mengenal tentunya. Dan juga kita berjarak sedemikian rupa karena saya tahu ada yang dari Medan, Pekanbaru, ada yang dari Pontianak, Balikpapan, ada yang dari Papua,
dari banyak kota yang ada di Indonesia bergabung hari ini sebagai keluarga besar. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas di bulan yang baru ini sesuatu yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa Tuhan izinkan kesusahan? Bukankah Dia Tuhan yang baik? Kenapa Tuhan izinkan penderitaan? Bukankah Dia Tuhan yang berdaulat? Banyak pertanyaan muncul yang mungkin itu baik spontan maupun dari pemikiran yang mendalam. Anda baru alami kesusahan, kesulitan, kesukaran, kesedihan, penderitaan, apapun bentuknya. Dan itu menjadi sebuah pertanyaan muncul, kenapa Tuhan yang baik, Kristus yang penuh dengan anugerah, Kristus yang penuh kasih karunia, mengizinkan semua itu terjadi. Nah, saya akan bahas satu kata untuk mencoba menjawab. Karena saya tahu persis khotbah 30 menit ini kemungkinan tidak memuaskan Anda. Tetapi yuk pelan-pelan bersama dengan Roh Kudus kita buka hati, kita buka hidup kita. Kita pelajari satu kata, yaitu adalah tragedi. Yaitu adalah tragedi. Beberapa hari yang lalu, awal Agustus, ketika rekaman ini akan dibuat, saya melihat di Google apa yang terjadi, tragedi besar. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah COVID-19 yang sedang melanda dunia. 5 Agustus kita mendengar sebuah tragedi yang sangat mengenaskan. Yaitu adalah ledakan bom di Lebanon. Nah, ledakan bom itu ya benar yang meninggal ratusan orang. Tidak sampai 200 kalau tidak salah atau 300. Tetapi membuat 500.000 orang kehilangan atau kerusakan rumah tinggalnya di kota Beirut, Lebanon. Nah, saudara, tragedinya kenapa? Karena ternyata tahun 2013 ada sebuah kapal kargo dari Georgia. Georgia itu sekitar utara daripada Eropa, menuju ke Mozambik, satu kota di Afrika. Kapal kargo itu memuat 2.750.000 ton. Istilahnya sebentar saya akan lihat supaya tepat. Yaitu adalah amonium nitrat. Dibawa oleh kapal kargo ini 2013 dari Georgia menuju Mozambik. Ternyata ketika ada di perairan sekitar Lebanon, kapal kargo itu mengalami kerusakan. Nah, apa yang terjadi? Itu harus parkir sebentar untuk kerusakan teknis daripada kapal itu diperbaiki. Tapi apa yang terjadi? Oleh karena satu dan lain hal, itu sampai dengan Agustus tahun 2020. Itu yang namanya kapal kargo tidak beranjak. Bahkan perusahaan daripada kapal kargo itu sudah bangkrut. Bahkan itu yang namanya pemesan atau pemilik daripada bom itu, amonium nitrat itu yang ada di Mozambik juga sudah tidak lagi mengakui barangnya. Kenapa ini membuat menjadi sebuah tragedi? Di 2019 itu semua orang yang ada di Lebanon berkata itu bahaya, satu kali bisa meledak. Satu kali bisa meledak. Dan akhirnya aparat yang seharusnya dengan cepat melakukan tindakan, gara-gara pandemi di bulan Februari, Maret dibiarkan sedemikian rupa dan akhirnya meledak. Bukankah itu sebuah tragedi yang seharusnya bisa dihindari? Bukankah itu sebuah tragedi yang seharusnya bisa di-manage sedemikian? Bukankah itu adalah sebuah tragedi? Di tengah-tengah pandemi yang sedemikian rupa, ini pun sudah tragedi. Di tengah-tengah tragedi ada tragedi yang lain. Apa itu tragedi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tragedi artinya adalah cerita sedih
peristiwa yang menyedihkan, kejadian yang menyedihkan, lakon sedih atau sandiwara sedih. Itu adalah tragedi. Dan kalau kita ngelihat secara alkitabiah, kita temukan tragedi demi tragedi terjadi. Kesusahan demi kesusahan terjadi, kesengsaraan demi kesengsaraan terjadi, penderitaan demi penderitaan terjadi. Nah, mungkin itulah yang memunculkan pertanyaan kepada Anda, dan mungkin belum terjawab, mungkin sebagian sudah terjawab. Kenapa tragedi demi tragedi terjadi atas sejarah umat manusia? Nah, kalau saya memperhatikan Alkitab, saya sampai pada sebuah titik menurut saya ini adalah awal daripada tragedi. Yaitu adalah Kejadian 3 ayat 23. Ayatnya dengan jelas berkata bahwa lalu Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden supaya ia menguasai tanah dari mana ia diambil. Menurut saya itu tragedi yang pertama. Ternyata tragedi yang pertama itu adalah akibat dosa. Kalau Anda bertanya apa yang terjadi dengan dunia ini, karena dunia ini sudah dikuasai oleh satu kata, yaitu adalah dosa. Pelan-pelan kita akan belajar. Pelan-pelan kita akan belajar. Oleh karena dosa, tragedi demi tragedi terjadi sepanjang sejarah manusia. Dan awalnya jelas, itu adalah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan tragedi menurut saya yang paling awal yaitu Kejadian 3 ayat yang ke-23. Di mana kita sudah baca tadi. Yaitu adalah manusia diusir dari Taman Eden. Manusia diusir sedemikian rupa. Ada satu konsekuensi daripada dosa. Ada satu penghukuman daripada dosa. Atau saya lebih senang dengan menggunakan kata konsekuensi. Ternyata akibat dosa ada satu konsekuensi. Di mana konsekuensi itu Allah harus lakukan. Yaitu adalah mereka diusir dari Taman Eden. Dan dari sejak itulah tragedi demi tragedi terjadi. Kita ke Kejadian 4 saja sudah terjadi tragedi. Seorang kakak membunuh adik. Menurut saya itu tragedi. Bagaimanapun juga itu cerita sedih, cerita yang menyedihkan. Hanya karena persembahan yang diindahkan dan tidak diindahkan. Dan kalau saya melihat lagi dari khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Mengenai akibat dosa pertama adalah rasa malu. Ada kemungkinan Kain membunuh Habel karena merasa malu. Karena persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Rasa malu kepada siapa? Kepada adiknya. Loh, kok adiknya diterima? Saya sebagai kakak kok ditolak? Pasti sedikitnya ada rasa malu. Dan rasa malu saya tidak akan panjang lebar mengatakan kepada Anda dalam khotbah ini. Karena Anda sudah bisa mengikuti khotbah-khotbah di minggu sebelumnya. Mengenai telanjang, mengenai is okay not to be okay. Tapi dari situlah tragedi demi tragedi terjadi dalam kehidupan manusia. Kita akan lihat. Ada satu tragedi di Kejadian pasal yang ke-7. Pelan-pelan. Satu ayat saja. Tapi menurut saya satu ayat saja ketika di hari terakhir begitu hidup dalam hati saya. Kejadian 7. Ayat yang ke-1 saja. Air bah. Dan saudaraku. Bahtera itu dibuat. Sejarah mengatakan 120 tahun. Dari detail yang kecil dibangun di atas gunung oleh Nuh sedemikian rupa, bukan setahun, bukan 2 tahun, 120 tahun. Nah, perhatikan ayat yang ke-1. Saya akan berbicara 4 hal dari satu ayat ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Saya berharap Anda sudah bisa menangkap
tragedi terjadi. Ya, tragedi terjadi. Kenapa saya katakan tragedi terjadi? Karena kalau kita tarik ke 2 Petrus 2 ayat yang kelima, Alkitab dengan jelas berkata, hanya Nuh dan 7 orang keluarganya. Kemana yang lain? Di mana 120 tahun tentunya Nuh berbicara kebenaran, berbicara yang benar. Hanya 8 orang yang masuk Bahtera ternyata. Saya baru ngeh dengan 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Ternyata hanya Nuh dan 7 anggota keluarganya. Kemana yang lain? Tragedi, cerita yang menyedihkan. Nah, yang pertama dari kejadian 7 tadi. Yang pertama, ada satu kebenaran bahwa Nuh tidak masuk sebelum Tuhan menyuruhnya. Ini menarik. Karena Alkitab berkata, Tuhan berfirman kepada Nuh, masuklah. Padahal dia yang bikin, padahal dia yang buat, padahal dia tahu bahwa Bahtera itu untuk kediamannya. Bahtera itu untuk tempat perlindungan bagi Nuh. Tapi menarik di sini, Nuh gak selonong boy masuk ke Bahtera. Tetapi menunggu Tuhan berfirman. Nah ini penting, ini penting. Agar semua kita diluputkan dari tragedi bagaimanapun juga. Kalau Tuhan yang berfirman tidak akan pernah salah. Kalau Tuhan yang berfirman, itu tidak mungkin ujungnya ada kesedihan. Karena Tuhan yang berfirman, bukan lagi dari daging, bukan lagi dari emosi, bukan lagi dari kesombongan. Kan gua yang bikin. Kan gua yang buat, 120 tahun gua yang bikin. Gua boleh dong masuk? Enggak. Yang hebat, Nuh menunggu Tuhan berfirman. Maka masuklah. Itu kebenaran yang pertama. Yang kedua, Tuhan tidak menyuruh pergi tapi masuk. Ini menarik. Karena ayat berkata, kamu pergi ke Bahtera. Tidak. Tapi kamu masuk ke Bahtera. Artinya Tuhan juga ikut turut masuk. Berangkat bersama-sama, menuntun, menemani, dan pada waktunya mengeluarkan Nuh dan keluarganya dari Bahtera. Itu indah. Jadi yang pertama, masuk berdasarkan instruksi daripada firman. Dan yang kedua, kenapa bukan pergi tapi masuk? Karena Tuhan ikut bersama-sama dengan Nuh. Sangat indah. Kebenaran yang ketiga yaitu adalah Alkitab dengan jelas berkata bahwa kulihat engkau adalah orang yang benar. Di hadapanku di antara orang zaman ini. Walaupun cuma satu orang. Satu butir kehidupan yang benar. Di antara segunung sekam sekalipun. Tetap dapat terlihat oleh Allah. Dapat terlihat oleh Tuhan sedemikian rupa. Walaupun di antara pada manusia pada zaman itu. Hanya satu orang. Tidak tertulis nama anak-anak daripada Nuh, setelahnya ya tercatat. Tapi sebelumnya tidak pernah tercatat. Tuhan hanya lihat satu orang, satu butir orang yang dalam kebenaran. Maka diluputkan dari tragedi. Dan yang keempat, tragedi terbesar adalah mendengar dan melihat kebenaran tapi menolaknya. Dan itu yang terjadi pada orang-orang di zaman Nuh. Dan menurut saya tragedi. Karena ya kita lihat ayat berikutnya. Bahwa jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba. Konteksnya adalah dunia purba di sini. Yaitu zaman sebelum air bah. Itu Alkitab memilah. Itu adalah dunia purba. Tapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu. Dari 120 tahun dia memberitakan kebenaran. Hanya dengan 7 orang lain ketika yang mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Jadi hanya 8 orang yang masuk Bahtera. Dia 120 tahun sebagai pemberita kebenaran. Dan menurut saya tragedi terbesar adalah kita mendengar firman. Setiap minggu ikut gereja online. Ya betul, kita ada di new normal. Tapi kelakuan lama tetap dipertahankan, yang beda pakai masker.
kelakuan yang sama, habit yang sama. Yang beda cuman pulang cuci tangan. Kalau menurut saya itu adalah orang yang mengalami tragedi luar biasa. Nah, perhatikan pelan-pelan. Tragedi kita alami bisa karena akibat langsung ataupun tidak langsung dari dosa kita atau orang lain. Ini penting. Jangan Anda menghakimi, Anda menyesali diri. Ternyata ya benar, tragedi demi tragedi terjadi atas kehidupan manusia. Cerita sedih demi cerita sedih kita dengar setiap harinya. Dan mungkin saja Tuhan izinkan kita alami. Ternyata itu akibat dosa yang langsung atau tidak langsung. Dari diri kita atau dari diri orang lain. Karena dunia itu sudah dari sejak Kejadian pasal yang ketiga. Sudah dikuasai oleh dosa. Kejadian 4 jelas, Kejadian 7 jelas. Dan kalau Anda lihat zamannya Yeremia, zamannya Yesaya, zamannya Malaiki. Bahkan zamannya perjanjian baru. Tragedi demi tragedi. Penderitaan daripada manusia, pemberontakan daripada manusia, sedemikian rupa ada sepanjang sejarah manusia. Nah, kita sampai dalam sebuah slide yang perlu pemahaman yang luar biasa bagi Anda dan saya. Perhatikan, Allah yang berdaulat penuh. Kita punya Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, tetapi Allah kita sekaligus adalah Allah yang ikut menderita, merasakan penderitaan tragedi manusia. Itu indah. Di satu sisi oleh karena dosa ada konsekuensi. Tetapi Allah yang berdaulat dalam kedaulatannya, dalam kemahakuasaannya. Itu membiarkan tragedi demi tragedi. Tetapi yang hebat adalah Allah kita dalam Yesus Kristus ikut merasakan penderitaan tragedi manusia. Ketika dia menjadi sama seperti manusia. Dia kenosis, mengosongkan dirinya. Dia keno. Untuk merasakan penderitaan yang sama dengan Anda dan saya. Dan ketika Anda yang percaya dengan Yesus. Maka dosa kita diampuni. Dosa kita dihapuskan. Tapi toh kalaupun tragedi demi tragedi tetap terjadi. Kembali ingat kepada slide sebelumnya. Bahwa tragedi terjadi bisa saja dosa. Langsung maupun tidak langsung. Dari diri kita atau diri orang lain. Itu penting. Dan jangan hakimi. Karena dalam kedaulatan Allah dan dalam kemahakuasaan Allah. Allah yang kasih, Allah yang penuh karunia, Allah yang penuh dengan kesabaran, Allah yang penuh kebaikan. Tapi kenapa membiarkan tragedi? Jawabannya adalah, Dia Allah yang berdaulat, tapi Dia juga Allah yang ikut menderita dalam tragedi manusia. Bahkan Dia mati bagi Anda dan saya. Bukankah itu tragedi? Bukankah itu menyedihkan? Ya, itu menyedihkan. Kita sampai di bagian yang terakhir, saya percaya dengan pemahaman 30 menit ini semakin terbuka dan semakin terjawab pertanyaan. Kenapa Tuhan yang Maha Kasih tetap mengizinkan tragedi demi tragedi? Kenapa? Karena akibat dosa, tapi Dia Allah yang berdaulat. Dia ikut serta mengalami, masuk bersama-sama dengan Anda dan saya. Mengalami tragedi penderitaan manusia ketika Dia mati dan disalibkan. Ibrani 12 ayat yang ke-26. Ada sesuatu yang indah yang kita akan pelajari. Waktu itu suaranya. Saudara yang ada di rumah, saudara yang mengikuti ibadah ini, katakan suaranya. Katakan kepada sebelah kanan kiri Anda. Mungkin di sebelah kanan kiri Anda ada anak, ada suami, atau Anda sendirian sekalipun, katakan dengan suara keras, suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Dalam kedaulatannya, dalam kemahakuasaannya, Tuhan ingin membuat sebuah perbedaan. Mana yang ada pada
kerajaan yang tergoncangkan dan mana ada yang pada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan bagi saudara yang hari ini, saya berani mengkonfirmasi, mengafirmasi, ketika dengan pandemi ini kita semakin intim, kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin intim dengan firman. Kita semakin dekat walaupun sepertinya berjarak, sepertinya terbatas. Tapi kita melibatkan diri dalam pelayanan demi pelayanan. Apapun bentuknya itu. Anda ada pada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Perkawinan Anda tidak akan pernah tergoncangkan. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar di sebuah stasiun TV nasional. Di sebuah pengadilan agama. Kalau tidak salah di daerah Garut atau di daerah Jawa Barat. Di mana ada antrian orang yang akan bercerai. Antrian orang mendaftarkan perceraian. Sampai itu yang namanya pengadilan agama harus stop. Dan antrian sampai jauh di luar. Ditanya sama wartawan, ada apa? Mereka antri untuk mencatatkan perkawinan mereka akan bercerai. Tapi Anda dan saya tahu perkawinan Anda tidak akan pernah tergoncangkan. Justru ada kekuatan di dalam tragedi ini. Karena Tuhan ikut serta dalam tragedi ini. Ikut di dalamnya dalam tragedi ini. Dia tetap menyatakan Tuhan yang baik. Nah dari ayat tadi, melalui kesenangan Allah berbisik. Ini menarik. Tapi melalui tragedi Allah berteriak. Tolong semua jemaat katakan amin. Anda yang mengikuti premier, baik yang ada di YouTube maupun di Facebook, Anda bisa kasih note, katakan amin. Dengan kesenangan, dengan kelimpahan, dengan rasanya semuanya gampang begitu. Bisnis gampang, cari duit gampang, dagang gampang, pelayanan gampang, cari komisi gampang, cari proyek gampang. Allah berbisik. Tapi justru dengan tragedi, Allah sedang berteriak. Menyatakan dirinya, bukankah ketika dalam kesenangan, dalam kelimpahan. Ya kita tahu itu berkat dari Tuhan. Tapi rasanya porsinya ketika dalam pandemi. Yang sedikit kecil pun Anda tahu ini dari Tuhan. Anda lebih lagi menghormati Tuhan. Anda lebih lagi menghargai Allah. Karena melalui kesenangan Allah berbisik. Tetapi melalui tragedi Allah berteriak. Ayat yang ke-27 saya akan lanjutkan. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan. Pada perubahan. Apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap pada apa yang tidak tergoncangkan. Jadi Tuhan ingin membuat perbedaan perkawinan yang tergoncangkan dengan perkawinan yang tidak tergoncangkan. Pelayanan yang tergoncangkan dengan pelayanan yang tidak tergoncangkan. Saya tidak berbicara dengan orang-orang yang di luar sana. Saya berbicara kepada orang percaya, kepada gereja Tuhan. Dan saya tahu persis semua Anda, termasuk terhisap orang-orang yang tidak tergoncangkan. Tragedi menarik orang percaya kepada pengalaman yang lebih dalam akan kebenaran. Akan keberadaan anugerah, akan keberadaan kebenaran, akan keberadaan kasih karunia Kristus. Anda semakin menghargai sekecil apapun itu berkat di tengah-tengah tragedi. Justru rasa syukur kita luar biasa meluap. Kenapa? Karena ketika limpah, ketika semuanya mudah, semuanya gampang, sepertinya Allah berbisik. Tapi di tengah-tengah tragedi, justru Allah sedang berteriak dan menyatakan dirinya. Dan Anda harus mendengar, Allah kita tetap baik. Ya, dia berdaulat. Tapi dia juga adalah Allah yang ikut serta menderita dalam kehidupan kita. Sekarang saya bisa mengerti kenapa Tuhan berkata kepada Nuh bukan pergi tapi masuk. Karena Tuhan ingin masuk. Bersama-sama menuntun, menyertai Anda dan saya di tengah-tengah tragedi sekalipun. Tragedi tidak akan membuat manusia bertobat. Tidak akan. Karena yang membuat bertobat itu Tuhan. Tolong katakan amin. Karena keselamatan itu bukan dari tragedi. Keselamatan itu dari Yesus. Tragedi tidak akan membuat hidup kita lebih baik. Perkawinan kita lebih baik, keuangan kita lebih baik. Tidak akan. Tidak akan. Tetapi Tuhan pakai tragedi untuk kita menjadi lebih baik. Tolong katakan ya.
Semua jemaat Tuhan di rumah katakan ya. Manusia tidak akan pernah berubah, bertobat gara-gara tragedi. Saya tidak akan sampaikan beberapa bukti. Tadi contoh bukti kecil. Orang justru di tengah-tengah pandemi, lockdown bulan Maret, bulan April, bulan Mei-nya rame-rame cerai. Rame-rame ke kantor agama untuk bercerai. Selaku tragedi tidak membuat orang bertobat. Tapi Tuhanlah sumber pertobatan, sumber keselamatan, memakai segala sesuatu termasuk tragedi agar perkawinan kita lebih baik, pelayanan lebih baik, iman kita lebih baik. Tolong katakan amin. Saya percaya 30 menit ini lebih sedikit mungkin akan menjawab banyak pertanyaan Anda mengenai perkara-perkara kesedihan yang manusia alami. Salah satu cara utama kita berpindah dari pengetahuan abstrak tentang Kristus. Ya kita tahu Tuhan, ya tahu. Abstrak. Dan bagaimana cara kita melihat Allah yang abstrak, yang bisa kelihatan, bisa enggak, yang bisa kedengaran, bisa berbisik. Abstrak. Kepada perjumpaan pribadi dengan Dia adalah melalui tragedi. Iya. Saya kasih contoh satu. Yaitu adalah siapa yang mengalami perjumpaan dalam Alkitab kita? Banyak. Salah satunya adalah Yakub menjadi Israel. Bukankah tragedi yang Tuhan pakai? Dia harus sedemikian rupa bergulat dengan Allah. Dia harus lari daripada saudaranya. Dia harus pergi dari saudaranya. Dia harus mengasingkan diri dari saudara. Tragedi, sesuatu yang sedih. Karena kakaknya sendiri itu ingin membunuh dia, membenci dia sedemikian rupa. Tapi tiba-tiba lewat tragedi apa yang terjadi? Allah yang abstrak. Tiba-tiba di sungai Yabok, Yakub berjumpa dengan malaikat Allah dan itu adalah Allah sendiri. Dan Allah berkata, namamu tidak lagi Yakub, penipu, tetapi Israel. Sebuah perjumpaan. Yesaya berubah mengalami perjumpaan. Yeremia berubah oleh karena perjumpaan. Musa berubah karena perjumpaan. Dan kalau Anda perhatikan ke belakang, urut ke belakang, Tuhan pakai tragedi untuk manusia berpindah dari pengalaman yang abstrak tentang Allah menjadi sesuatu yang real, nyata, hidup sedemikian rupa melalui tragedi. Saudaraku, sekarang kita bisa mengerti, kita tahu sekarang bahwa Allah mendatangkan kebaikan. Setiap perkara bagi kita yang mengasihi Dia. Sekarang kita lebih lagi mengerti. Dan saya tahu persis, bukan hanya Anda yang terjawab pertanyaannya. Terus terang, saya sambil ngomong begini, di otak saya, di kepala saya, iya ya. Bagaimanapun juga, Allah kita berdaulat, Dia penuh kasih. Dia begitu baik atas Anda dan saya. Segala sesuatu terjadi akibat dosa. Kejadian pasal yang ketiga. Sampai sepanjang sejarah manusia, tragedi demi tragedi. Tapi Allah ada menyertai kita dan di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan. Saya berterima kasih kepada Abo, terima kasih pada Jojo yang telah membawa kita di awal ibadah ini. Kita menyanyikan sebuah lagu bahwa Tuhan Engkau tak jauh. Lebih daripada segalanya darah Kristus membawa kita tidak pernah jauh dari Tuhan. Dia selalu ingin punya chemistry dengan kita yang berdosa ini. Tapi oleh karena anugerahnya, yuk semua kita akan sembah Tuhan lagi. Lagu yang tadi kita nyanyikan, sudah 10 tahun saya tidak nyanyikan lagu ini. Dan saya senang hari ini saya bisa menyanyikan bersama dengan semua saudara di rumah. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan dari awal, Bapa ku datang mencari wajahmu. Shadabakana maradakanama. Bapa ku datang mencari wajah-Mu dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Panggil Yesus.
sadari betapa ku merindukanmu. Sekali lagi dari awal panggil Bapa. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku.
bersyukur. Kami punya Allah yang sedekat nafas kami, bahkan setiap desahan nafas kami Engkau hadir. Engkau menyatakan kasih-Mu, Engkau menyatakan anugerah-Mu, Engkau menyatakan pengampunan-Mu atas kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dan saatnya kami akan memberi, karena Engkau yang telah terlebih dahulu memberi hidup-Mu bagi kami. Kami tidak akan menunda-nunda apa yang baik yang Tuhan titipkan. Karena kami tahu dari apa yang kami terima di dalamnya ada benih untuk ditabur dan ada roti untuk dimakan. Dan inilah saatnya kami akan taburkan benih dengan sukacita, dengan keikhlasan. Karena Tuhan yang terlebih dahulu ikhlas memberikan segalanya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sungguh diberkati hari ini. Amin. Saya percaya semua jemaat Tuhan sudah mempersiapkan perjamuan kudus mandiri di rumah masing-masing karena kita ada di awal bulan Oktober. Inilah bukti bahwa Tuhan kita tidak pernah jauh, sedekat nafas kita. Dia hadir sepanjang bulan Oktober ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dia menyertai kita, menjagai kita. Yuk mari sama-sama kita angkat roti tinggi-tinggi. Syada babakana maradakana moradakana. Kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan sudah layakkan kita, sudah kuduskan kita. Syada babakana mo, ya radada bakana ma, ya radada bayasanda. Hina ya radada bakana mo, ya radada ya sanda radada dadada. Terima kasih Tuhan, pengampunan-Mu, anugerah-Mu. Engkau bukan Tuhan yang jauh. Apa yang Kau pikirkan atas hidup kami indah. Perkawinan kami indah, keluarga kami indah, kesehatan kami indah, keuangan kami indah. Keluar masuk kami dalam pikiran-Mu semua kami indah. Dan keindahan kasih-Mu Engkau nyatakan melalui chemistry. Lewat perjamuan kudus hari ini kami bersyukur. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, inilah persekutuan kita dengan darah tubuh Kristus. Mari sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi dan yuk sekali lagi kita katakan, Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. sekali lagi Tuhan Engkau, Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Yes, Lord. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Bukankah cawan ucapan syukur yang kita ucapkan syukur? Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih.
Kita angkat kedua tangan kita. Tidak seorang pun yang di rumah diam. Betapa hebatnya kasih-Nya dalam kehidupan kita. Betapa luar biasanya, extraordinary. Semua yang hebat, semua yang baik Tuhan anugerahkan. Cintanya tanpa batas dalam hidup kita. Kasih-Nya tanpa batas dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tidak ada seorang pun yang diam di rumah. Dimanapun jemaat berada, angkat kedua tangan, pejamkan mata. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Semua nyanyikan. Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, semua Anda yang ada di rumah, yuk sama-sama dengan respek, dengan hormat. Kita harapkan sesuatu, kita akan terima berkat daripada Allah sendiri. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau, Tuhan
berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kita masuk kita manunggal mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama yang diberkati dan percaya kita katakan amin. Puji nama Tuhan.